Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ikhwan akhwat tercinta? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat beriman kepadanya. Nikmat percaya kepadanya bahwa Dia Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Nikmat bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat menyembahnya setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga mari kita selalu bersolawat kepada kekasihnya Rabbul Alamin, kekasihnya alam semesta dan kekasihnya umat manusia, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat tercinta, kami akan menceritakan kisah-kisah menarik tentang doa orang-orang yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik bukan? Maka jangan di-skip ataupun diganti ke video yang lain ya. Karena belum tentu video yang lain itu bermanfaat, hehehehehe. Cerita ini tertuang di dalam kitab aslinya yang berjudul Kisah wa Kisah Lila Zina Istajaba Allah Lahum Ad-Du'a. Artinya dalam terjemahan bebasnya, 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya, yang diterjemahkan oleh guru kita tercinta, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdus Somad, LC, MA. Semoga menambah wawasan kita ya. Satu, kisah terkabulnya doa 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang sebelum kamu bepergian hingga pada malam hari mereka berlindung di sebuah gua. Mereka memasukinya, tiba-tiba batu besar jatuh dari bukit menutupi gua. Mereka saling berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal solih kalian. Seseorang di antara mereka berdoa, orang pertama, ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak mempersembahkan minuman malam terbuat dari tepung untuk seorang pun sebelum mereka. Suatu hari aku pergi jauh mencari kayu. Aku tidak kembali hingga mereka berdua tertidur. Aku membuatkan minuman untuk mereka berdua. Kudapati mereka berdua telah tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka dan minum sebelum mereka. Aku pun tidur sedangkan tempat minuman berada di tanganku. Aku menunggu mereka berdua terjaga hingga terbit fajar, sedangkan anak-anakku menangis di kakiku dalam keadaan lapar. Mereka berdua terjaga dan meminum minuman itu. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena mengharapkan kemuliaan-Mu, maka bukakanlah gua ini untuk kami. Kami di dalamnya sedangkan batu ini menutupi pintu gua. Gua sedikit terbuka, namun mereka tetap tidak dapat keluar dari galam gua itu. Yang lain berdoa, orang kedua, ya Allah, ada putri pamanku yang paling aku cintai. Aku sangat mencintainya seperti layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Aku pernah ingin melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya.
Ia pernah dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Ia mendatangiku, aku memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat ia mau berzina denganku. Ia setuju melakukan hal itu. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, ia berkata, "Takutlah kepada Allah. Janganlah engkau pecahkan kemuliaan seorang wanita kecuali dengan pernikahan yang sah." Aku pun berpaling meninggalkannya. Padahal ia adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu adalah mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Batu itu terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari dalam gua itu. Orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku menyewa para buruh. Aku memberikan upah kepada mereka kecuali satu orang." Ia meninggalkan upahnya dan pergi. Upah yang ia tinggalkan itu berkembang menjadi harta yang banyak. Suatu ketika ia datang kepadaku dan berkata, "Wahai hamba Allah, berikanlah upahku." Aku menjawab, "Semua yang engkau lihat, unta, lembu, kambing dan hamba sahaya adalah upahmu." Ia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Aku berkata, "Aku tidak mengejekmu." Ia mengambil dan menggiring semuanya, tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu mengharapkan keagungan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Batu itu pun terbuka, mereka pun dapat keluar dan pergi. Hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian kisah hari ini. Masih ada 100 lagi kisah yang belum kami kisahkan kepada ikhwan akhwat tercinta. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, serta tinggalkan komentar yang mendidik dan bisa menghibur hati kami. Dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah soheh yang kami bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.